Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemuan Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas, beliau dari Bogor, dan insyaallah akan menyampaikan tausiah, di mana nanti setelah beliau menyampaikan tausiah akan diberikan waktu untuk bertanya tentang masalah sholat. Barangkali yang perlu ditanyakan nanti dikasih waktu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihul jalsah mithla manahu ahluna wa salafuna wa syukhuna wa abauna salihun. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. معاشر الحبايب وأخواني الكرماء والأساتذة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, dan sungguh nikmat Islam adalah nikmat yang paling agung, karena dengan nikmat Islam Allah ridha kepada kita. Allah ridha kita menjadi penganut agamanya, dipilih dari sekian makhluknya, kita di antara hamba-hambanya yang dipilih. Tadinya kita adalah air sperma yang hina, berubah menjadi manusia, kemudian dipilih menjadi hamba Allah, menjadi hambanya yang muslim, menjadi umat kekasihnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberian demi pemberian bukan berarti bahwa kita akan celaka, tapi menunjukkan satu tanda yang besar, kita akan selamat dunia akhirat. Sebab jelas seorang muslim meninggal dalam keadaan Islam dengan akidahnya sebagai muslim yang baik, maka dia akan masuk surga, dijamin oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, tapi apakah kita cukup dengan karunia yang Allah berikan Islam karena kita dilahirkan sebagai muslim? Padahal kita belum mengenal arti Islam, belum mengenal arti iman, belum mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, bahkan belum mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hidupnya 20 tahun berlalu, bahkan 40 tahun berlalu, untuk memperbaiki bacaan Fatihahnya pun dia tidak memiliki waktu, apalagi berbicara tentang mengenal Islam, mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu dengan syarat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sesuai dengan ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh ibadah tanpa ada kesesuaian dengan petunjuk Nabi Muhammad tidak akan diterima. Kemudian ibadah yang telah didukung dengan ilmu, didukung dengan kesesuaian daripada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan melahirkan suatu keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai kau mendapatkan kedudukan keyakinan. Ibadah itu bukan hanya sholat, tapi ibadah semua amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah adalah ibadah. Kullu amalin yuqarribuna ilallah fahuwa ibadah. Semua amalan, senyum kita, mengangkat sampah sekalipun bagian daripada ibadah, karena bagian daripada pembersihan. Senyum kepada muslim, salam kepada muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan afsyus salam bainakum, siapa yang ingin tumbuh dalam dirinya rasa cinta kepada sesama, maka sebarkanlah salam. Salam bukan dengan mulut, tapi salam juga diartikan dengan arti daripada salam. Salam memberi keselamatan yang tersirat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang dapat memberikan keselamatan kepada yang lain dari ulah bicaranya dan daripada perilakunya. Kembali kepada pemahaman kita tentang Islam, harus kita belajar agar tidak tertipu, apalagi zaman sekarang banyak orang-orang yang berbicara tentang agama padahal mereka tidak mengerti tentang agama. Kita mengambil dari media dengan pakaian Islami, pakaian ulama, lalu kita mengikuti mereka, padahal kita tidak tahu mereka adalah keluar daripada tariqah ahli sunnah wal jamaah. Kembali kepada tentang mengenal Islam, harus dikenalkan bahkan kepada anak kita, kepada istri kita. Saya akan berbicara di sini tentang apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa sekarang, apa yang akan menyelamatkan kita pada masa sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan kepada kita ada hal yang penting didahulukan. Pertama adalah kebersihan hati. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita tentang taharah, bersuci, bercebok, membersihkan najis, bukan hanya mengajarkan kita bagaimana menghilangkan najis yang zahir, tapi juga menghilangkan najis yang batin. Ketika berbicara masalah istinja, disertakan pula untuk mengenalkan diri kita bahwa kita ini tadinya adalah orang yang keluar dari tempat kotoran dan akan hidup dengan kotoran, akan selalu mengenal kotoran, akan selalu menyentuh kotoran. Bukan hanya membersihkan kotoran, tapi mengenal kita adalah orang yang keluar dari tempat kotoran. Itu yang harus pertama kita lakukan, pembersihan hati. Bukan hanya pembersihan, kalau ditanyakan di antara syarat sholat apa? Bersih daripada najis, baik di badan, di baju, dan di tempat. Juga dalam hati harus bersih, agar setiap kita melihat muslim ada cinta, ada doa, ada rahmat, ada keinginan untuk menolong, dan tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada sombong dan sebagainya. Karena dia sudah belajar kepada seorang guru, sebelum membaca kitab yang wajib diperhatikan oleh dia pembersihan dirinya dahulu dari semua yang kotor, baik bekalnya. Bekal pun demikian, gurunya memperhatikan bekal si murid apakah dari barang yang haram atau syubhah. Bahkan yang syubhah pun dijauhkan daripada si murid, karena dia akan menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci
dan tidak akan menerima kecuali yang suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Lalu kalau kita sekarang ingin selamat, ingin bersih, ingin mengambil sesuatu yang murni, ketika kita membersihkan diri daripada itu sifat-sifat bukan hanya yang zahir saja. Contohnya kita membersihkan diri, saya tidak ingin dusta, maka dia akan merasa sakit ketika ada yang berdusta, walaupun bukan kepada dia. Ketika ada yang berkhianat, dia akan merasa sakit sebab dia sedang belajar dirinya untuk membersihkan diri pada khianat. Tidak mensyukuri, artinya mengkufuri. Paling tidak suka melihat anak durhaka kepada orang tua. Paling tidak suka ketika melihat seorang muslim tidak mensyukuri kebaikan saudaranya. Jadi ketika dia mulai membersihkan diri, dia mulai menjauh dari perkara-perkara yang memang dia benci. Satu persatu, tidak mungkin semuanya, dan tidak mungkin sempurna kecuali para nabi. Tapi kita yang diperintahkan oleh Allah untuk terus berusaha. Saya akan berusaha, hari ini tidak akan sombong. Selama 1 hari, ternyata hari keduanya dia sombong. Mungkin dia tidak sadar karena kurang ilmunya untuk mendeteksi bahwa dirinya telah sombong. Maka kemudian dia pun menangis, ya Allah, saya sudah selamat sehari 2 hari tidak sombong, kenapa hari ini sombong? Apa sombong itu? Bukan hanya kemudian membanggakan dirinya, menolak kebenaran adalah sombong, menolak nasihat adalah sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Baik, saya akan dermawan, saya tidak akan pelit selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Ternyata suatu hari dia terkena pelit. Ketika dia berusaha, dia akan merasakan jatuh naiknya dia ketika terjadi rasa pelit tersebut. Tapi orang-orang yang tidak berusaha tidak peduli, mau sombong, mau pelit, mau dengki, dia tidak peduli. Jadi ini zaman harus yang pertama dilakukan oleh kita adalah kebersihan hati kita. Ketika hati kita bersih, kita menolak orang yang memecah belah umat Islam. Kita menolak orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Dan pongkol dari semua kecelakaan, pongkol dari semua kerusakanlah durhaka kepada orang tua. Kalau orang sudah durhaka kepada orang tua, tidak akan mendapatkan apapun. Tidak kebaikan yang kecil, tidak kebaikan yang besar. Itu pertama yang harus kita perbaiki ketika ingin menghadapi keadaan zaman sekarang yang serba fitnahnya sudah seperti gelapnya malam. Tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita tahu dan sudah mulai membersihkan diri, maka kita tidak suka sesuatu yang kotor. Ada tempat-tempat duduk, teman-teman kita duduk, mereka membicarakan keburukan orang lain, langsung keluar, maaf, saya sakit perut. Memang dia sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya, tidak ingin mendengar orang membicarakan keburukan orang lain, apalagi menuduh mereka. Tadi seperti pelitnya, sombongnya, dengkinya, hasutnya semua, tapi satu persatu dan di bawah bimbingan seorang guru. Jangan menganggap dirinya sudah hilang dari sombong. Gurunya mengatakan kau tidak tahu sombong, kau tidak tahu artinya jujur, kau tidak tahu artinya dermawan. Bagaimana kau mengetahui tentang kau itu tidak sombong, tidak pelit, padahal kau tidak tahu apa arti sombong dan tidak apa arti pada pelit. Contohnya, mohon maaf ini saya selingi dengan minum ya, karena memang saya lagi ada kurang sehat. Kembali kepada satu kisah saya akan bawakan untuk singkat, karena di sini waktu sampai jam 7. Asal daripada kita ingin selamat di dunia pada zaman sekarang adalah kebersihan dahulu. Kita ingin membersihkan tempat bagaimana? Saya ingin bersih hati. Caranya bagaimana? Tutup jendela, tutup pintu, bersihkan itu kotoran, taruh di satu tempat yang kemudian kita angkat dengan gaya atau namanya sendoknya. Tapi kalau pintunya tidak ditutup, jendela tidak ditutup, kita bersihkan, pasti ada kotoran lagi yang masuk terbawa angin ke dalam. Apa makna daripada itu? Kurangi mata memandang. Ini panca indera.
kurangi telinga mendengar, kurangi informasi masuk dalam diri kita, tutup seluruhnya, mulai pembersihan. Tapi kalau kita ingin membersihkan diri, selalu kumpul dengan orang, apa yang orang bicarakan kita terima, tidak mungkin kita dapat membersihkan diri. Tutup semua panca indera, maka kita akan bersih. Contohnya kalau kita sekarang tuh matikan handphonenya, handphone tutup sebulan, bersih bisanya itu, nggak dengar apa-apa. Kalau handphone ditaruh kira-kira kita dengar apa? Nggak dengar apa-apa, bersih hatinya. Nah itu contoh bagaimana kita menutup panca indera kita. Tidak ingin mendengar apapun, tidak ingin melihat apapun, karena kita sedang membersihkan diri. Tapi kalau ingin membersihkan diri, mata banyak melihat, telinga banyak mendengar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapapun yang berbicara melalui atau berdasarkan apa yang dia dengar, maka dia akan itu sebagai pendusta. Man takallama bikulli ma yasma fahuwa kadzdzab, atau kama qala Rasulullah SAW. Saya bawakan artinya. Siapa yang berbicara hanya berdasarkan semua yang dia dengar, maka orang itu pendusta. Pembersihan hati itu merupakan syarat pertama. Kemudian apa yang keduanya? Cinta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya Rasulullah SAW membangun negaranya, membangun para sahabatnya, yaitu dengan menyatukan para sahabat menjadi satu saudara. Yang satu disaudarakan dengan yang ini, satu lagi dengan yang itu, masing-masing mempunyai persaudaraan antara muslim yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW kal jasadil wahid, seperti satu jasad atau satu bangunan. Ada nggak dia? Ada tidak kita punya rasa kepada seorang muslim seperti itu? Kalau tidak ada, coret Islam kita belum, jauh dari sempurna. Saya sudah mulai membersihkan diri. Baik, kau coba hubungi, jalin persaudaraan dengan muslim satu. Niat kamu semua muslim, tapi mulailah dari satu. Satu persatu jadikan sebagai saudara muslim. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis diantaranya orang-orang yang mendapatkan naungan di akhirat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala, dua orang insan yang saling cinta karena Allah. Di mana mereka bertemu dengan karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi yang pertama bersihkan diri, kemudian kita menanamkan cinta dalam diri kita kepada muslim semua. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Ar-Rahimun yarhamuhur Rahman tabaraka wa ta'ala. Hai umatku, orang yang saling menyayang adalah akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Maka cintailah semua umatku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Pertama pembersihan. Dan bagaimana pembersihan? Dengan menutup berbagai pintu yang akan mengotori jiwa kita. Ketiganya, tanamkan cinta kepada semua hamba Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Sebab kalau ada benci, maka tidak akan ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Benci akan melahirkan menyakiti. Benci akan melahirkan menjauhi. Benci akan melahirkan tidak mendoakan, dan banyak lagi. Pertama dari hadisnya apa? Ar-Rahimun yarhamur Rahman tabaraka wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Irhamu, sayangi semua umatku, baik muslim maupun kafir. Bagaimana kafir dicintai? Ya, dengan selalu mendoakan mereka kepada Islam. Kalau tidak bisa mengajak mereka dengan perilaku, maka dengan lisan kita mengajak mereka, ya Rabb, masukkan mereka dalam agamamu ya Allah. Dan Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mencintai sesama. Tadi kita sudah menimbang, kita sudah mungkin lulus, alhamdulillah. Contohnya, alhamdulillah saya punya hati bersih, kata guru saya demikian, baik. Kau bisa mencintai muslim sebagaimana mencintai diri kamu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian sampai mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya. Wah, masih sulit. Kalau begitu, kalau ada musibah, bencana menimpa kamu, mengakui saja, terima, karena memang kita belum sempurna. Cintai semua muslim. Dan Rasulullah memberi ancaman, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya rasa cinta nggak bakal disayang oleh Allah.
Dan satu ancaman lagi, la tunzaur rahmah illa min syaqi. Tidak akan ada manusia yang tidak suka. Jika ada manusia yang tidak punya cinta kepada sama, maka orang itu orang celaka. Jadi cinta kepada sesama muslim adalah wajib, keharusan dalam hidup kita. Bukan hanya kepada saudara. Contoh saya berikan untuk menguji kita punya cinta. Ada saudara kita tidur di emperan toko. Kita berlalu tanpa menengok. Padahal itu umat Nabi Muhammad SAW. Apakah dibenarkan demikian? Lalu kita ingin hadir majelis, meninggalkan saudara kita tidur di emperan toko dan kita tidak tergerak hati kita, nggak bakal terima sholat kita. Sholat kita sah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena meninggalkan saudara kita tidur di emperan toko dan kehujanan kepanasan. Dengan cinta tidak mungkin kita meninggalkan dia. Dengan cinta nggak mungkin kita memarahi orang yang maksiat. Habib Abdullah bin Haddad radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kita ingin menasihati orang maksiat dengan landasan cinta tadi, menganggap orang yang kita nasihati lebih mulia dari kita 1000 kali. Lebih mulia daripada ustadz yang datang ingin menasihati dia 1000 kali. Kenapa? Karena orang itu kesalahannya satu. Ya. Dan karena orang itu dibawakan oleh Allah penasihat untuk mengingatkan dia. Lagi bicara dengan tamu, tiba-tiba tergerak hatinya untuk keluar rumah, lihat ada orang pacaran. Maaf saudara, jangan melakukan demikian. Lalu balik, setelah dia bubar, balik ke rumah, dia bingung. Yang menggerakkan hati saya untuk keluar rumah siapa? Lalu kemudian melihat orang pacaran itu, siapa yang menggerakkan saya keluar rumah sampai mengatain orang itu? Ini orang siapa? Hebat sekali orang ini. Lagi bicara dengan tamu, tiba saya diseret, bahasa kasarnya dituntun oleh Allah, nasihati hambaku ini, ingatkan dia agar tidak maksiat kepadaku. Ini orang siapa ini? Sampai saya diseret kepada tempat itu untuk mengingatkan dia. Pandangan ulama besar sekali. Bukan melihat orang itu maksiat, bukan. Ini orang siapa? Sampai saya bangun tidur untuk, ada yang lagi tidur dibangunkan. Ada yang dari jauh sengaja didatangkan hanya untuk mengingatkan orang itu. Makanya ulama mengatakan, ingat, yang kita nasihati lebih mulia dari kita 1000 kali. Kejahatan, kesalahan orang itu hanya satu. Kesalahan kita 1000 kali. Kesalahan orang itu yang nampak oleh kita satu. Sedang kesalahan kita yang nampak oleh kita tidak terhitung. Tapi anehnya, yang nampak kesalahan orang satu dan kesalahan kita yang 1000 tidak nampak. Kita banyak tadi dikatakan apa? Kita pendusta tidak? Ya. Kita orang yang bodoh tidak dalam agama? Bodoh. Kita mengkafiri nikmat Allah, durhaka? Ya. Semua sifat buruk itu ada dalam diri kita. Karena ilmu tertahan, bukan berarti bersih. Manusia sifatnya demikian, jahul, kafur, kanud, dan seterusnya. Jadi makanya orang belajar ilmu agama itu untuk tahu diri, bahwa dirinya banyak sifat yang buruk, yang memiliki al-ammara bisu. Tapi dengan ilmu kita bertahan. Orang yang tidak punya ilmu dikeluarkan itu semua. Kadang kalau lagi duduk dengan teman kita pengen ngomongnya, pengen ngomongin tetangga sebelah, gatal mulut itu. Tapi dengan ilmu, hati-hati. Kalau kau bicara nggak bisa kembali. Astagfirullahaladzim, tutup jangan. Pengennya ngomong, tapi itu ilmu menahan dia. Ya, pengennya dia pelit, gak mau ngasih orang itu. Tapi ingat pahalanya. Kau memberi bukan kepada dia, kepada Allah. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada engkau. Diangkat derajatmu, akan digantikan rezekimu. Benar juga ya, dikeluarkan uangnya. Pelitnya itu tertahan, bukan hilang. Tertahan dengan ilmu. Ingin sombong, dia kemudian istighfar, kemudian merendah. Dengan ilmu bukan berarti menghilangkan sifat buruk. Sifat buruk tetap ada sama kita. Kadang tidak ada sebab yang mengeluarkan. Ketika ada sebab, kita menjadi macan. Kita menjadi setan bisa. Tapi alhamdulillah, umumnya orang selamat, tapi bukan karena tidak sombong, karena memang sebab sombongnya tidak ketemu. Afwan.
Yang pertama adalah membersihkan diri, menjaga pembersihan itu, menanamkan cinta kepada muslim semua. Sampai dikatakan kalau kita sudah bisa menganggap semua muslim wali, itu hebat. Kenapa wali? Bagaimana bukan wali? Air sperma diangkat menjadi manusia, diangkat menjadi muslim, diangkat menjadi umat kekasihnya. Kalau Allah benci kepada orang ini, kira-kira begini, begitu nggak? Tidak mungkin. Kita daripada embrio, makanya kalau di rumah jangan hanya foto ulama ditaruh di rumahnya, foto proses kita lahir pun ditaruh. Minta ke bidan, sekarang banyak di internet, diambil di Google proses kita daripada apa, embrio yang kecil menjadi lahir, lalu bilang kepada anak kita, ini asal kita, ini asal muasal kita. Kenalkan, jangan lupa siapapun dia, mau ulamanya bukan ulamanya, asalnya daripada embrio, tidak lebih tidak kurang. Dengan kesadaran itu kita dapat melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada umat Islam. Ini Islam nggak bisa diambil dengan berbagai cara, itu murni hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu orang meninggalnya tabrak, kualat, ingat, orang muslim itu siksanya di dunia. Umat Nabi Muhammad siksanya di dunia, di akhirat nggak ada. Kecuali kalau berhubungan dengan sesama, menyakiti tetangga, saudara, orang tua, maka hitungan di akhirat. Kalau tidak ada hubungan dengan orang, pintu surga di depan dia. Kita bukan hanya diberikan muslim, Islam, kita diberikan hadiah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan bukan hanya itu, diberikan pintu maaf seumur hidup kita. Itu bukan ini perkara yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah berikan kalau begitu untuk umatku. Ingin Nabi Musa itu hadiah untuk umatnya, tapi diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pintu maaf diberikan kepada umat Nabi seumur hidup kita. Selama itu nyawa belum sampai tenggorokan, pintu maaf dari Allah terbuka. Bagaimana bukan wali? Tapi wali itu tingkatan, ya, tingkatan, bisa meningkatkan, bisa. Ada orang yang memang tadi lagi dibicara di mobil, Allah Subhanahu wa taala paling suka kepada satu amalan yang memang dimudawamah walaupun kecil. Ada tetangga kita yang sibuknya hanya untuk membersihkan lingkungan. Ada tetangga kita yang sibuk yang menolong orang. Ada yang mau beranak diantar sama dia, ada yang sakit diantar sama dia. Dia hanya mengambil satu amalan terus itu, maka jadi orang yang besar itu. Ada yang sibuk yang bagian pembersihan. Ada yang sibuknya untuk hadir maulid kemana-mana. Ada yang hadirnya majelis ta'lim, di mana majelis ta'lim dia selalu ada di situ. Sampai meninggalnya dikenal oleh majelis, ini orang ahli majelis. Nggak dikenal namanya lagi, ahli majelis sudah. Beda lagi dengan tukang dusta, ahli tukang dusta. Saya ingatkan tadi bahwa menghadapi zaman sekarang, pembersihan hati, kemudian menanamkan cinta kepada sama muslim, itu yang menjadi syarat dalam menghadapi keadaan. Jadi kalau ketemu ada ustadz yang mengaku ustaz mengatakan, itu mereka adalah orang-orang yang sesat, itu akan dilaknat oleh Allah. Ya, mengatakan dilaknat, kalau sesat bisa dikatakan sesat. Tapi bukan setiap orang bisa mengatakan sesat melalui proses pemeriksaan. Contohnya, Mirza Ghulam, pengikutnya siapa? Mirza Ghulam Ahmad ya. Dinyatakan oleh MUI sebagai apa? Kelompok apa? Muslim bukan? Bukan muslim, kita ikuti. Mereka bukan muslim karena memang para ulama kita menyatakan bersama mereka bukan muslim. Itu yang harus kita pegang. Setiap muslim dengan cinta, nggak mungkin ketika ada anaknya atau ibunya keluar daripada thariqah jalan yang benar mengatakan ibu sesatnya, nggak mungkin. Menasehati dia, bukan menuduh dia dengan sesat. Maka lakukan kepada semua muslim. Demikian pula dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita punya ibu keluar daripada thariqah, kita mengatakan dia sesat, ya, kita nasihati.
Masalahnya di media itu menjadi fitnah. Makanya kalau ada anak-anak yang baru mengerti agama, belajar agama, jangan pernah berbicara melalui media. Karena kalau salah, menyebar seluruhnya. Belum matang ilmunya sudah bicara dan keluar ke media. Dan itu diantara tanda fitnah yang Rasulullah SAW peringatkan kepada kita. Nanti di akhir zaman banyak anak-anak muda bicara tentang hukum secara umum. Hukum-hukum yang memang berhubungan dengan umat Islam, dan itu sangat tidak dibenarkan. Kita harus mengikuti apa yang dibenarkan, apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Ikhwani rahimakumullah, saya ingin bercerita di mana seorang santri, dan ini suatu hikmah yang harus kita pegang. Santri di sini dia belajar 5 tahun di pesantrennya. Saya sering mengulang di mana-mana ini cerita, tapi karena memang merupakan hikmah yang besar. Santri 5 tahun belajar, ketika orang tuanya sudah meninggal, dia tidak mendapatkan lagi bekal. Dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya kawin, dan dia kerja di kampungnya, bercocok tanam, tidak berhasil. Santri-santri dulu itu kalau diajarkan bukan hanya masalah nahu, fikih, tafsir dan sebagainya. Diajarkan pula masalah ilmu bela diri dan juga ilmu hikmah yang sudah mulai sedikit sekarang orang mengerti. Ilmu hikmah dan ilmu bela diri yang sudah hampir punah di pesantren-pesantren. Kalau dulu banyak. Ketika pulang ke rumahnya dan dia bercocok tanam, bekerja, tidak menghasilkan apa-apa. Ada teman yang dulu sudah mendatangi dia, mengatakan namanya Hasan. Hasan, kamu kan pinter silat, pinter hikmah, kenapa kamu tidak ke pasar ke sana? Kuasai pasar. Pasti orang pasar kalah oleh kamu. Maka dia pun pergi ke pasar mengikuti temannya. Benar aja, ketemu dengan jagoan pasar, kalah. Dan dia sebagai ketua atau jagoan pasar, tapi tidak langsung. Orang-orang kaki tangannya yang mukul, mencuri, dia dapat upetinya, dapat hadiahnya. 5 tahun pesantren dan 5 tahun juga pesantren di pasar. Suatu hari dia melihat temannya datang dengan wajah yang berseri, bersinar, masuk ke pasar mau belanja kitab. Dari jauh dia melihat dia ngumpet di balik tembok. Dia sedih, malu, menangis kepada Allah, ya Allah saya mau tobat. Merasa hina dirinya. Besok saya harus datang kepada guru saya untuk bertobat. Besok kan dia datang ke gurunya dan mengatakan, guru, saya mau tobat. Kenapa? Saya dengar kau berhasil di pasar. Bukan berhasil guru, malah babak belur sayanya. Jadi hitam. Tolong bantu saya ingin tobat. Silakan, kamu berwudu. Masuk kamar mandi. Dia masuk kamar mandi berwudu, ternyata dia menangis dengan sedih sekali. Gurunya bertanya, kenapa kau menangis? Keluar dari kamar mandi, guru, 5 tahun saya nggak pernah wudu lagi. Gurunya mengatakan banyak orang punya dosa ketika wudu tidak menangis. Kau bisa menangis, itu hebat namanya. Artinya kau sudah bisa mengenal dirimu siapa. Ketika berwudu dalam hadis, setiap muslim yang membasuh mukanya, itu kotoran mukanya hilang semua. Dosanya hilang. Apakah dosa kecil besar? Dosa kecil apa besar? Dosa besar kalau disertai taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu 3 syaratnya. Al-igla, wal-azam ala adamil aud, wad nadam. 3 syarat untuk menghilangkan dosa besar. Dalam amal apapun kalau disertai ini syarat, maka yang hilang bukan hanya dosa kecil tapi dosa besar. Ketika berwudu, dia berjanji kepada Allah agar dia tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Dan dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai daripada wudu, dosa besarnya yang hilang. Ketika dia berwudu, dia menangis, mengingat itu hadis Nabi Muhammad SAW. Maka guru mengatakan, lanjutkan wudu kamu. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar, nangis lagi. Datang kepada guru, saya nggak bisa sholat. Tiap takbir nampak dosa saya di depan mata. Itulah arti khusyuk. Bukan berarti hanya mengerti Fatihah. Sebelum melanjutkan itu bercerita Hasan, ada ketika kita menilai seorang sesat, beda dengan menyatakan orang itu salah faham. Sesat itu harus mengikuti pendapat ulama, bukan pendapat perorangan.
harus melalui hukum. Diperiksa orang itu, diperiksa pemahamannya, landasannya, dasarnya, baru keluar hukum, ketok palu, itu pemahaman sesat. Jangan mengatakan orang sesat, pemahamannya sesat. Orang itu salah faham. Itu untuk membersihkan hati kita, tidak mengatakan kalau faham bisa dikatakan sesat. Tapi orang menyatakan sesat memerlukan proses hukum, diperiksa keadaannya, diperiksa dia punya pemahamannya dari mana, seterusnya. Seperti kalau Pak MUI sedang memeriksa satu kelompok, maka diperiksa seluruhnya. Bukan kemudian sesat kamu, nggak bisa. Sesat itu hukumnya berat. Jadi jangan pernah mengatakan sesat. Beda orang yang salah faham dengan orang yang sesat. Kalau faham sesat bisa orang mengatakan, ya, yang mengkafirkan umat itu fahamnya sesat. Tapi kalau dia sesat, itu memerlukan ada dia bisa melaporkan ke polisi. Kamu menyatakan saya sesat, apa dasarnya? Jadi ingat, sesat itu hukum bisa kalau paham ya bisa dikatakan sesat. Tapi kalau perorangan dia bisa menuntut balik kepada kita. Sebab menyatakan orang sesat harus melalui proses hukum. Baik, kembali kepada si Hasan. Ketika dia sholat, dia melihat dirinya orang yang paling banyak salah. Maka ketika kita ingin sholat, syarat utamanya adalah anggap diri kita ini orang yang banyak salah. Letakkan salah kita di depan mata kita di sini. Lalu kemudian guru mengatakan, wahai anakku, banyak orang yang banyak salah. Sholatnya tidak menangis. Kau bisa menangis, namanya pintu engkau telah terbuka untuk Allah, kepada Allah. Maka Hasan pun langsung sholat. Lalu dia mengatakan, wahai guru, apa tanda diterimanya tobat saya? Gurunya mengatakan, jika Allah mencintai engkau, disegerakan ujiannya atau ganjarannya. Tapi kalau tidak, nanti di akhirat. Maka Hasan pun menunggu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia bekerja dengan baik dan berhasil. Tanpa ada yang menyakiti dia. Dia bingung, padahal di pasar dia tukang mukul walaupun tidak langsung. Dia suka nyuri walaupun tidak langsung. Datang ke gurunya, guru sudah 3 bulan berlalu, tidak ada yang menyakiti saya. Ini bagaimana? Gurunya mengatakan, tunggu. Maka dia pun menunggu lagi. Setelah 6 bulan, suatu hari anaknya sakit panas malam-malam. Gerimis hujan, sang istri mengatakan, Hasan coba cari obat untuk anak kita yang sedang sakit. Maka dia pun keluar dengan berkerebong malam-malam. Belum sampai ke warung, pintu warung terbuka dan lari satu orang dikejar yang punya warung. Teriak maling-maling, orang kampung keluar. Yang punya warung mengejar maling, orang kampung lari ke depan. Orang kampung lari ke tempat warung, melihat ada orang yang berkerebong tadi. Yang memang si Hasan berkerebong karena hujan. Dipukuli oleh orang kampung sampai babak belur. Yang punya warung balik lagi, kalian mukul siapa? Malingnya. Malingnya sudah kabur ke sana, ini siapa yang dipukul? Ternyata si Hasan. Maka dibawa orang kampung ke rumahnya dan mereka minta maaf. Apa jawab si Hasan? Tidak apa-apa, ini yang saya tunggu-tunggu katanya. Dari mulai situ dia tidak lagi terganggu dengan apa yang terjadi. Anaknya menumpahkan kopinya pun dia tidak marah. Ayah biasanya marah. Dia mengatakan, dulu ayah marah. Setelah ayah mengenal siapa, aku tidak akan marah. Kau tumpahkan tiap hari, aku pantas mendapatkan itu, hai anakku. Istrinya ketika pun melakukan hal yang sama. Istrinya bertanya, Pak Hasan biasanya kau marah ketika aku melakukan sesuatu kelalaian. Dulu istriku sebelum aku mengenal diriku. Sekarang aku sudah mengenal diriku. Kau melakukan tiap hari, pantas aku dapat melakukannya. Itulah intinya ilmu. Kita ini hamba yang banyak salah, yang pantas menerima apapun. Makanya ketika ada bocor di rumah, itu adalah pengampunan dari Allah. Ketika lagi mogok pun ampunan dari Allah. Lampu merah pun ampunan dari Allah. Dengan syarat ridha dan tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan si Hasan itulah yang kemudian meletakkan di sininya bukan santri, preman. Sampai matinya ditulis di dadanya preman. Karena dia tahu tidak akan lepas dari preman dirinya. Karena dia tahu bahwa dirinya banyak dusta, banyak ria, banyak sebagainya. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Yang tahu dirinya, dia tahu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang diberi kesempatan bagi yang mau bertanya tentang masalah agama ya. Fadhol. Ada yang mau tanya silakan. Kalau tidak saya akan membawakan satu faedah. Ketika kita baca wiridan subhanallah subhanallah, para ulama mengajarkan adada khalqih wa ridha nafsi. Apa artinya? Agar pahala sholawat kita, tasbih kita dilipat gandakan pahalanya sebanyak makhluk Allah, seluas ridhonya Allah. Apakah cukup dengan tasbihan? Tidak. Ketika kita sedekah kepada orang 10.000, ya Rab adada khalqih. Ketika kita sholat fardu, selesai daripada doa, akhiri dengan adada khalqih, ya Allah saya mohon sholat sunnah saya qobliyah, dan fardunya dan wiridan semua lipat gandakan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Jangan hanya sebatas la ilaha illallah, padahal itu wiridan, itu permohonan kelipatan gandaan tidak terbatas kepada wiridan. Bahkan ketika kita membantu istri, membantu orang lain, setiap kali mengatakan demikian adada khalqih. Kalau sholat misalkan puasa, pas maghribnya ketika kita makan dan minum buka puasa, ya Rab adada khalqih wa ridha nafsi, baik puasa sunnah maupun puasa fardu. Itu satu faedah besar. Yang kedua, kita minum. Ada seorang anak berkata, ya wahai ayah, saya lihat engkau minum dengan bismillah dan sholawat, kenapa? Yang lain cuma bismillah saja. Anakku, Nabi Muhammad bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang pelit adalah orang yang bila diingatkan tentang aku dia tidak salat kepada aku. Ketika aku minum, wahai anakku, aku teringat siapa yang mengajarkan minum dengan tangan kanan. Ketika aku membaca bismillah, aku teringat siapa yang mengajarkanku dengan bismillah. Ketika aku membaca alhamdulillah, aku teringat siapa yang mengajarkan alhamdulillah. Sosok Nabi Muhammad terbayang dalam benakku. Kalau sudah terbayang, bagaimana aku tidak salat kepada beliau? Maka dari semenjak itu, wahai anakku, setiap makan dan minum, berpakaian apapun, setiap kali membaca bismillah apapun, aku sertakan dengan salawat kepada Rasulullah. Sebab yang mengajarkan kebaikan seluruhnya adalah Nabi Muhammad. Ada yang ingat membaca salawat, yang tidak ingat yang bakal membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lakukan itu ketika minum, bismillah. Agar ingat, yang ngajarin bukan tangan kiri, tangan kanan, dengan bismillah. Satu hadis terakhir, Nabi Musa menyatakan, ya Allah, aku mendapatkan di Lauhul Mahfuz ada satu umat, kau ampuni hanya dengan makan minum. Kenapa ya Allah? Itu umat siapa? Itu umat Muhammad. Kenapa kau ampuni ya Allah? Karena mereka tidak minum kecuali dengan menyebut nama aku, dan setelah minum dia memujiku, maka dengan itu aku ampuni dosa mereka. Satu karunia yang Allah berikan kepada kita besar sekali. Tadi adada khalqih wa ridha nafsi, jangan hanya berkisar di dalam wiridan, tapi dalam sedekah kita, dalam memaaf kita, dalam sholat fardu kita, dalam puasa sunnah fardu kita. Kita akhir dengan adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih. Dan ini majlis pun kita akhir dengan ya Rab adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية القبول والإقبال والصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين ثم إلى روحه والأولياء والصالحين والأئمة الراشدين حسن منهم سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وسيد الجاد الحبيب الأرب الله قطب الغاث الحبيب بكر بن محمد بن مرسكف ووصل وفراء أزواج أولاد الجميع وسن سيد والد الحبيب الشيخ وأخوانه ثم إلى الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السكاف الحبيب محمد أنس بن علي الحبشي ثم إلى روح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في المتصدقين عنه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا تقبل حاجتنا الدنيا والأخرى يوم أشياء كاملة في طاعة الله ورسوله على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.